Baik. eh Next kita bahas transaksi CV Surya Sejahtera. Ya, ini kita udah masuk ke transaksi ya. Di tanggal 2 Januari, perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu 901 sekian 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 sampai dengan sekian sekian sekian. Nah, seharusnya di akurat di Smart Link Text itu ada penomoran faktur pajak. Tapi karena ini jenis pelanggannya digunggung, jadi tidak ada. Maka dari itu, untuk transaksi tanggal 2 Januari bisa di skip aja. Kita next ke tanggal 4. Perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Baking Cake dengan nomor PO 2290 dengan rincian sebagai berikut. Tepung terigunya 100 bungkus, tepung roti 100 bungkus, tepung sagu 100 bungkus, harganya 35.700, 18.900 dan 19.950. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah transaksi pesanan penjualan, ya, pesanan penjualan. Kalau pesanan penjualan berarti kita harus ke modul penjualan. Kemudian kita pilih pesanan penjualan. Oke, dipesan oleh ini adalah nama customer atau nama pelanggannya. Di sini ada keterangannya ya. Cari garis miring pilih pelanggan. Tadi yang pesan siapa? Yang pesan itu CV Baking Cake. Maka kita search di sini CV Baking Cake. Muncul, kita pilih. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 4 Januari. Di sini kita ketik 4 Januari 2023. Oke. Nah, tadi dia pesannya apa aja? Pesannya tepung terigu, tepung roti, sama tepung sagu. Di sini kita cari barang-barang yang mau kita pesan. Pertama, tepung terigu. Nah, kuantitasnya masukin 100 bungkus, ya keterangannya. Harganya udah otomatis. Kemudian yang kedua, apa? Tepung roti berapa? 100 bungkus juga. Tepung roti, kuantitasnya kita ganti jadi 100. Lanjut. Dan yang terakhir, tepung sagu. Berapa? 100. Cut. Nah, PO-nya berapa? 2290. Kita cek lagi tanggal pengirimannya. Tanggal pengirimannya kita samain aja sama tanggal pesanan. Tanggal 4/1/2023. Nah, karena pengirimannya nggak ada info, dia dikirim pakai apa? Jadi ya udah dikosongin aja dulu. Gitu ya. Kalau sudah, klik simpan. Oke. Transaksi tanggal 4 sudah. Sekarang tanggal 5. Perusahaan mengirimkan barang kepada CV Baking Cake atas pesanan penjualan pada tanggal 4 Januari 2023. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Oke, ini
Caranya masih di menu modul penjualan, pengiriman pesanan, ya. Nah, kita mau kirim ke siapa nih? Tadi ke CV Baking Cake. Tanggalnya tanggal 5. Tanggal 5 bulan 1 2023. Nah, tadi ada nih di sini keterangannya, pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Maka di sini pengirimannya kita ketik mobil box. Karena mobil box belum ada, maka kita pilih simpan mobil box sebagai data baru. Oke, setelah ini kita pilih ambil. Kenapa ambil? Karena sebelumnya kita sudah melakukan pesanan. Karena transaksi sebelumnya kita melakukan pesanan, maka kita ambil dari pesanan. Tapi kalau sebelumnya kita melakukan penawaran, maka kita ambil dari penawaran. Untuk transaksi ini kita pilih ambil pesanan karena sebelumnya adalah transaksi pesanan penjualan. Oke, kita pilih pesanan nih, tanda search, kita klik. Nah, muncul pesanannya. Kita klik lagi, kemudian pilih lanjut. Kita cek info lainnya, sudah keisi. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, tanggal 5 sudah selesai, sekarang tanggal 6. Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Baking Cake atas pengiriman pesanan pada tanggal 5 Januari 2023. Oke, tadi kita udah ngirim, sekarang kita tagih ke CV Baking Cake. Berarti masih di modul penjualan. Yang namanya tagihan itu sama dengan faktur ya. Jadi kita pilih faktur penjualan. Oke, pelanggannya siapa? Masih CV Baking Cake ya. Oke, tanggalnya tanggal berapa tadi? Tanggal 6. Tanggal 6 bulan 1 2023. Oke, sebelumnya transaksi apa nih? Pengiriman. Nah, karena sebelumnya transaksi pengiriman, maka kita pilih yang ambil. Ambil dari mana? Ambil dari pengiriman. Ya, kemudian kita pilih nih tanda search yang atas. Nah, kita pilih lagi delivery order. Lanjut. Oke, kalau udah muncul kayak gini, kita klik info lainnya. Kita cek lagi semuanya apakah udah sesuai atau belum. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, sekarang kita transaksi berikutnya. Tanggal 8. Penjualan secara tunai kepada pelanggan tunai dengan detail sebagai berikut. Tepung beras 5 bungkus 31.500, tepung kanji 5 bungkus 17.850. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke bank. Oke. Kalau transaksi penjualan secara tunai, berarti kan dia nggak ada proses pesanan, nggak ada proses pengiriman. Berarti langsung ke faktur. Langsung kita kasih tagihan. Nah, oke. Nah, masih di penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya karena tidak tertera nama toko.
maka pilih pelanggan tunai. Tanggalnya tanggal berapa tadi? Tanggal 8. Nah, apakah pelanggan tunai sebelumnya melakukan transaksi pesanan? Enggak. Apakah pelanggan tunai sebelumnya melakukan transaksi pengiriman? Enggak. Maka enggak ada yang bisa kita ambil, ya. Jadi langsung aja kita cari atau pilih barang dan jasa yang dijual ke pelanggan tunai. Apa aja? Tepung beras 5 bungkus. 5 bungkus sama tepung kanji 5 bungkus. Oke. Nah, kalau sudah, kita pilih info lainnya. Syarat pembayarannya COD karena dia tunai. Nomor PO-nya juga enggak ada. Tanggal faktor pajak, oke. Nah, tanggal pengiriman kita ubah sama dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 8 bulan 1 2023. Nah, kalau sudah, karena dia langsung eh, pembayarannya langsung diterima dengan transfer ke bank, maka kita proses, jangan disimpan dulu. Kita proses ke pembayaran. Kita tunggu. Kas. Oke, udah muncul nih. Tadi dia langsung transfer ke bank. Maka di sini banknya kita pilih yang bank. Oke, tanggal bayarnya tanggal 8 Januari 2023. Oke, nah nilai pembayaran kalian nih klik hitung nilai pembayaran. Nah, habis itu udah muncul, pilih info lainnya. Ubah metode bayarnya jadi transfer bank. Kalau sudah, klik simpan. Oke, sampai sini aman ya. Next, tanggal 9. Perusahaan menerima pelunasan dari toko kue Sahati atas invoice nomor INV garing 22 garing 146. Pelunasan dilakukan dengan giro bank nomor CG 898990 dan tanggal cairnya 30 Januari 2023. Oke, ini kita nerima pelunasan piutang dari pelanggan. Nah, caranya kita ke modul penjualan, kemudian pilih penerimaan penjualan. Terima dari, tadi siapa yang bayar? Nih, yang bayar adalah toko kue Sahati. Maka kita ketik di sini toko kue Sahati. Nah, banknya dia kemana? Dilakukan dengan giro bank. Berarti kita pilih bank. Tanggal bayar tanggal berapa? Tanggal 9 dia bayarnya. Maka di sini kita ganti jadi tanggal 9 bulan 1 2023. Oke. Setelah itu pilih ambil, ya. Ambil yang dia bayar invoice yang mana? Yang kedua, yang 146. Nah, berarti yang di checklist yang bawah aja. Yang atas checklistnya dihilangin. Kalau sudah klik lanjut. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, nih
hitung nilai pembayarannya dipencet. Nah, tuh. Di situ pilih info lainnya. Metode bayarnya tadi pakai apa? Pakai cek garis miring giro. Tanggal ceknya tadi tanggal 30 bulan 1 2023. Oke. Nah, nomor ceknya ada nggak? Nih, nomor CG 89990. Kita masukin. Kalau sudah, klik simpan. Gampang lah. Oke, sekarang tanggal 10. Bagian gudang mengajukan permintaan barang, permintaan pembelian. Tepung beras 50, tepung kanji 50, tepung roti 50, tanggal dimintanya 14 Januari. Karena ini yang mengajukan bagian gudang, ya. Ini baru permintaan, belum pesen, belum beli. Jadi kita ke modul persediaan. Modul persediaan, pilih permintaan barang. Nah, tanggalnya tanggal berapa tadi? Tanggal 10 bulan 1 2023. Oke, tipe permintaannya biarin aja beli barang. Nah, cari atau pilih barang dan jasa. Kita masukin barang-barang yang ada di sini. Tepung beras, tepung kanji, dan tepung roti. Masing-masing 50 bungkus. Tepung beras. Kita cari. Kita klik. Tanggal dimintanya. Tanggal yang diharapkan tadi. Tanggal berapa? Tanggal 14. Kuantitasnya berapa? 50. Yang kedua, tepung apa? Tepung kanji. Nih, tanggal dimintanya juga sama. Tanggal 14. Kuantitasnya 50. Yang ketiga, tepung apa? Tepung roti. Tanggal 14. Kuantitas juga 50. Lanjut. Dah, kita cek info lainnya apakah ada yang perlu diisi. Nggak ada. Kalau sudah disimpan. Oke. Sekarang tanggal 12. Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Boga Abadi. Nah, tadi gudang ngajuin barang. Sekarang kita mau pesen. Ya, PO itu purchase order. Pesen atas permintaan barang pembelian ke PT Boga Abadi. Berarti kita udah mulai ke menu atau modul pembelian. Pesanan pembelian. Oke, tadi pemasoknya siapa? Boga Abadi. Kita searching. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 12 bulan 1 2023. Nah, sebelum mesen, tadi kan kita ada ngelakuin permintaan barang kan? Maka di sini kita pilih yang ambil. Ambil dari permintaan. Klik search, klik ya, lanjut. Nah, di sini belum ada harganya. Sedangkan tadi di soal udah ada harganya. Kita masukin dulu harga-harganya. Nih, tepung beras kita klik. Harganya berapa? 15.000.
Oke. Terus yang kedua tepung kanji 8.500. Harga 8.500. Nah, yang ketiga tepung roti harganya 9.000. Oke. Kalau sudah, klik info lainnya. Nah, alamat kirimnya kita isi. Ini dipencet tanda lokasi, pilih. Tanggal pengiriman, tadi tanggal diminta, tanggal 14. Pengirimannya ada info nggak? Dia pakai apa? Nggak ada. Jadi ya udah, langsung simpan. Oke, lanjut. Tanggal 14. Perusahaan menerima barang yang dipesan sekaligus tagihan dari PT Boga Abadi pada tanggal 14 Januari 2023. Nah, barang yang dipesan udah kita terima nih. Sekaligus kita dapat tagihan atau dapat invoice-nya. Nah, masih di modul pembelian, kemudian penerimaan barang. Terima dari Boga Abadi. Tanggalnya tanggal 14. Nomor terimanya kita masukin nomor surat jalan SJ garis miring 196. Ingat, sebelum menerima kita ada transaksi apa? Transaksi pesanan. Maka kita pilih ambil dari pesanan. Search, pilih ini, lanjut. Oke, kalau sudah, pilih info lainnya, kita pastiin ya, ada info pengiriman di sini menggunakan mobil box. Ya, oke. Kalau sudah, jangan disimpan dulu karena di soal ada keterangan sekaligus tagihan. Yang namanya tagihan itu apa? Invoice atau faktur. Maka kita langsung pilih faktur di sini. Oke, kita tunggu. Bab. Nah, kalau udah, tanggalnya kita benerin lagi. Tanggal berapa tadi? 14 bulan 1 2023. Oke, klik info lainnya. Nah, masukin deh nomor faktur. Berapa nih? Inf Boga 2073. Kita cek lagi barang info-infonya adakah yang harus diisi. Kalau sudah, klik simpan. Oke, next. Tanggal 16. Perusahaan melunasi hutang kepada PT Flour Indonesia untuk nomor faktur garis miring 1827. Pembayaran dilakukan dengan transfer dari bank. Nah, ini sama kayak transaksi tanggal 9. Cuman bedanya kalau tanggal 9 kita nerima, kalau tanggal 16 kita ngebayar. Oke, kalau kita bayar utang, itu ada di modul pembelian, pembayaran pembelian. Kita pilih pembayarannya tadi ke siapa? PT Floor. Nah, kita bayar lewat apa?
Transfer bank dari bank. Berarti banknya kita pilih bank. Tanggal bayarnya tanggal berapa kita bayar tadi? 16. Nah, kalau sudah kita klik ambil. Nah, yang mana yang mau kita bayar? Apakah yang 1827 apa 2011? Kita ngebayar yang 1827. Berarti yang atas. Yang bawah centangnya kita hilangin. Kalau sudah klik lanjut, nilai pembayarannya diisi dengan cara ngeklik tanda refresh atau tanda hitung nilai pembayaran. Pilih info lainnya, metode bayarnya tadi kita apa? Transfer. Metode bayar kita ganti jadi transfer bank. Kalau sudah, klik simpan. Oke, sekarang tanggal 18. Tanggal 18, saat melakukan pengecekan fisik gudang, perusahaan menemukan sebanyak 10 bungkus tepung maizena rusak akibat gudang bocor. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual dalam akun beban barang rusak. Oke. Jadi di sini kita diminta untuk membuat akun baru, yaitu akun beban barang rusak. Kita cek dulu di akurat kita, udah ada belum akunnya. Cara ngeceknya adalah ke buku besar, akun perkiraan, ke daftar. Nah, kita coba cari di sini, beban barang rusak. Oh, ternyata sudah ada. Berarti kita nggak perlu bikin lagi akunnya. Tuh, tinggal instruksi yang kedua. Tambahkan akun beban barang rusak pada menu preferensi akun perkiraan, penyesuaian, persediaan. Oke, sekarang kita ke pengaturan, preferensi, akun perkiraan, kemudian persediaan. Di akun penyesuaian, ini yang terisi adalah ekuitas saldo awal. Ini kita ganti menjadi akun beban barang rusak. Kalau sudah kita simpan. Oke, sekarang kita mau input nih beban barang rusaknya. Persediaan yang tadi bocor. Nah, caranya itu kita ke persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 18. Oke. Nah, kita pilih barang apa yang rusak. Tepung maizena 10 bungkus. Nah, karena ini pengurangan, maka tipe penyesuaiannya kita pilih pengurangan. Kuantitas 10. Lanjut. Oke, kita cek di sini akun penyesuaiannya udah beban barang rusak. Kalau sudah, klik simpan. Lanjut ke tanggal 24. Perusahaan menjual satu unit komputer dengan harga jual 4.250.000. Pembeli mentransfer uang ke bank. Untuk selisih nilai jualnya akan dialokasikan ke akun rugi laba penghentian aset tetap. Nah, ini kita diminta untuk bikin akun baru lagi, yaitu akun rugi laba penghentian aset tetap. Kita cek lagi di akun kita ada nggak akun rugi laba. Caranya masih sama di buku besar, akun perkiraan, daftar,
Search rugi. Nggak ada ya. Nggak ada akun yang sesuai diminta sama soal. Berarti tandanya kita harus bikin. Bikinnya gimana? Nih, klik tambah. Tipe akunnya ganti jadi akun beban. Beban lainnya. Ya, tipe akun beban lainnya. Kode perkiraan 7.300. Namanya apa? Nih, rugi laba penghentian aset tetap. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, baca lagi. Perusahaan menjual satu unit komputer. Satu unit komputer itu kan aset tetap. Berarti ada di modul aset tetap. Kalau kita mau menghentikan aset tetap, baik itu menjual atau ngebuang, ya, ini kita pilih yang disposisi aset tetap. Kita tunggu. Agak lama ya. Kita refresh. Sepertinya wifi-nya agak lemot. Oke, udah. Nah, tadi asetnya apa? Asetnya komputer. Kita cari komputer. Untuk penyusunan terakhir dan nilai sisa buku, ini udah baku ya. Maksudnya udah otomatis. Tanggalnya kita ganti jadi tanggal berapa? Sebentar. Iya. Oke. Oh, masih bisa lanjut. Tanggalnya kita ganti jadi tanggal dijual tadi. Tanggal 24. 24/01/2023. Oke. Nah, kuantitas yang mau dijual berapa? Sa? Satu. Aset dijual, ya. Akun laba ruginya. Akun apa? Akun rugi laba penghentian aset tetap. Harganya. Harganya berapa dijual? 4.250.000. Akunnya kita pilih masuk ke bank. Ya, pembeli mentransfer uang ke bank. Maka di sini akunnya adalah akun bank. Kalau sudah, klik simpan. Oke, sekarang tanggal 25. Pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayarannya menggunakan Bank BCA Indonesia Rupiah. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu 1.432.000. Oke, ini kita mau bayar listrik. Nggak ada di penjualan, nggak ada di pembelian,
Nggak ada di persediaan, nggak ada di aset tetap. Karena kita balistiknya pakai uang, maka kita pilih kas bank, pembayaran. Oke, kas atau banknya tadi pakai apa? Pakai bank BCA. Maka kita pilih bank. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 25. 25/1/2023. Akunnya apa? Biaya listrik, air, dan telepon. Berarti akun apa? Beban. Beban listrik, air, dan telepon. Nilainya 1.432.000. Oke, cukup akun ini aja yang kita masukin. Karena dia otomatis yang dikreditnya adalah bank ini. Karena kita masuk ke menu pembayaran. Kalau kita masuk ke menu penerimaan, itu cukup kita ngejurnal yang dikreditnya aja. Karena yang di debitnya juga pasti antara kas atau bank. Tergantung yang kita pilih. Ini kalau udah klik simpan. Oke, lanjut. Tanggal 31. Pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun dibayarkan pada akhir periode Desember 2022. Oke, jadi di Desember 2022, di akhir Desember, itu kita ngebayar asuransi dibayar di muka 1 tahun. Artinya dari Januari 2023 sampai Desember 2023. Nah, kita mau ngitung untuk bulan Januarinya aja. Ya, kita cek dulu nih, saldo asuransi dibayar di muka tuh berapa sih? Ceknya di daftar laporan. Daftar laporan, kita ke neraca indeks kontrol lagi untuk ngecek. Berarti kita ngeceknya karena udah berjalan, boleh di tanggal 31/1/2023. Atau mau di tanggal 31/12/2022 pun nggak masalah. Karena kita mau ngeliat saldo di akhir Desember. Saldo apa? Saldo asuransi juga dibuka. Ternyata saldonya segini, 48 juta. 48 juta ini artinya adalah saldo untuk 1 tahun, untuk 12 bulan. Kita mau ngitung untuk bulan Januarinya aja. Berarti kan cuma 1 bulan. Nah, kita hitung berapa. Berarti kan 48 juta dibagi 12 gitu. Nah, 1 bulannya adalah 4 juta. Berarti nanti saldo yang sudah terpakai 4 juta. Nah, gimana cara ngejurnalnya? Cara ngejurnalnya adalah di buku besar, kemudian di jurnal umum. Sama seperti kalian ngejurnal penyesuaian di akuntansi manual. Nah, bedanya kalau di jurnal umum ini, posisi debit dan kredit itu harus diisi akunnya. Ini berarti akunnya apa? Akun beban asuransi. Berapa? 4 juta. Yang di kreditnya asuransi dibayar di muka 4 juta. Oke. Kalau sudah, sorry, ini kenapa tanggal bulan 12? 31/01/2023. Untuk pecah. Kalau sudah, klik simpan. Ya. Yang terakhir adalah melakukan pencatatan atas penyusutan aset tetap untuk periode Januari 2023. Oke, ini adalah tahapan yang paling mudah dan paling sederhana. Penyusutan aset tetap. Kita tinggal ke modul perusahaan, proses akhir bulan. Jadi proses akhir bulan ini untuk melakukan penyusutan ya. Perhitungan penyusutan. Bulannya bulan apa? Bulan Januari. Tahunnya tahun berapa? Tahun 2023. Kalau sudah,
simpan. Ya, nah udah selesai. Oke, udah selesai transaksi CV Surya Sejahtera. Sekarang kita tinggal cek daftar laporan. Kita cek neraca indeks kontrolnya per tanggal 31 Januari. Berapa? Oke, balance ya. Aman. Sekarang kita cek laba rugi. Apakah dia laba atau rugi? Dari tanggal 1 bulan 1 2023 sampai 31 01 2023. Tampilkan. Ternyata dia rugi 13 juta. Ya, oke. Oke, sekian untuk video tutorial CV Surya Sejahtera. Sampai jumpa di next video.